Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Baik, bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah Administrasi dan Kebijakan Kesehatan. Jadi, pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai pelayanan kesehatan di era jaminan kesehatan nasional. Next, kita lanjut ke slide kedua. Lalu saya jelaskan di sini ada definisi mengenai sistem pelayanan kesehatan menurut Levy dan Lomba tahun 1973. Jadi, sistem pelayanan kesehatan merupakan upaya yang dilakukan atau niat yang dilakukan bisa oleh sendiri atau perorangan atau secara bersama-sama dalam hal atau dalam sebuah organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, untuk mencegah dan menyembuhkan penyakit, serta untuk memulihkan kesehatan baik itu perorangan atau individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat. Lanjut ke slide ketiga. Jadi, dalam pelayanan kesehatan itu mengenal beberapa bentuk atau jenis. Yang pertama itu pelayanan kedokteran atau perorangan. Ciri-cirinya adalah ini merupakan sebuah pelayanan medis. Dapat berupa praktik tunggal atau praktik mandiri atau praktik perorangan, dapat juga berupa institusi. Contohnya adalah rumah sakit. Lalu ciri yang ketiga itu bertujuan untuk menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan. Atau istilahnya adalah kuratif dan rehabilitatif. Sasaran dari pelayanan kedokteran itu perorangan maupun keluarga. Lalu ada bentuk yang kedua. Di sini adalah pelayanan kesehatan masyarakat. Umumnya, ya, ciri yang pertama umumnya adalah sebuah organisasi. Ciri yang kedua memiliki tujuan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit melalui tindakan promotif dan preventif. Lalu yang ketiga cirinya adalah sasarannya bisa berupa kelompok dan bisa berupa masyarakat. Jadi itu perbedaannya ya. Jadi pelayanan kedokteran itu lebih ke pengobatan dan penyembuhan penyakit serta memulihkan kesehatan itu ya. Lalu yang pelayanan kesehatan masyarakat lebih untuk promotif dan preventif untuk pencegahan penyakit. Itu perbedaan yang paling mencolok dari pelayanan kedokteran dan pelayanan kesehatan masyarakat. Lalu lanjut ke slide keempat. Di sini ada beberapa perbedaan antara pelayanan kedokteran perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat menurut Level dan Clark. Jadi yang pertama, pelayanan kedokteran itu tenaga pelaksananya yang utama adalah para dokter. Sedangkan di pelayanan kesehatan masyarakat itu tenaga pelaksananya adalah ahli kesehatan masyarakat atau
kalian nantinya sebagai lulusan sarjana kesehatan masyarakat, sebagai seorang ahli kesehatan masyarakat, kalian merupakan pelaksana pelayanan kesehatan masyarakat. Lalu perbedaan yang kedua, yang pelayanan kedokteran itu berfokus pada penyembuhan penyakitnya. Sedangkan pelayanan kesehatan masyarakat itu lebih berfokus pada pencegahannya, pencegahan dari sebuah penyakit. Lalu perbedaan yang ketiga, pelayanan kedokteran itu sasaran utamanya atau targetnya adalah perseorangan atau keluarga. Sedangkan pelayanan kesehatan masyarakat, sasaran utamanya adalah masyarakat secara keseluruhan, baik itu masyarakat di suatu desa, di kecamatan, kabupaten, provinsi maupun nasional. Lalu yang keempat perbedaannya yaitu pelayanan kedokteran itu kurang memperhatikan efisiensi karena fokus utamanya adalah mengobati atau menyembuhkan sebuah penyakit sehingga biaya atau waktu yang dibutuhkan memang tidak murah. Berbeda dengan pelayanan kesehatan masyarakat yang selalu berupaya atau mengusahakan mencari mana yang paling efisien dari sisi waktu maupun dari sisi biaya. Lalu perbedaan yang kelima, pelayanan kedokteran itu tidak boleh menarik perhatian karena bertentangan dengan etika kedokteran. Sedangkan di pelayanan kesehatan masyarakat itu dapat menarik perhatian masyarakat. Jadi diharapkan dengan pelayanan kesehatan masyarakat itu masyarakat menjadi tertarik, menjadi berminat, memiliki niat untuk menjaga kesehatannya. Sehingga harus menarik program-programnya. Kegiatannya harus menarik. Ya. Lalu yang berikutnya, yang keenam, ya, pelayanan kedokteran itu menjalankan fungsi perseorangan dan terikat dengan undang-undang. Dalam hal ini ada undang-undang praktik kedokteran, ada kode etik kedokteran, dan lain-lain. Jadi ada aturan yang mengikat segala sesuatunya agar jika terjadi suatu kesalahan itu bisa dipertanggungjawabkan di mata hukum begitu. Lalu pelayanan kesehatan masyarakat ya yang keenam itu menjalankan fungsi dan mengorganisir masyarakat dan mendapat dukungan undang-undang. Yang ketujuh perbedaannya, pelayanan kedokteran ini penghasilannya diperoleh dari imbal jasa atau dengan bahasa mudahnya penghasilannya diperoleh dari pasien yang membayar kepada dokter gitu ya. Berbeda dengan pelayanan kesehatan masyarakat, ini penghasilannya merupakan gaji dari pemerintah. Jadi masyarakat sebagai penerima layanan tidak memberikan apapun kepada tenaga kesmas. Ya, jadi yang menggajinya adalah pemerintah di sini. Yang menggaji tenaga kesehatan masyarakat. Lalu yang kedelapan, perbedaannya. Pelayanan kedokteran itu bertanggung jawab hanya kepada si pasien atau hanya kepada si penderita saja. Sedangkan pelayanan kesehatan masyarakat itu bertanggung jawab kepada seluruh masyarakat. Masyarakat desa, kecamatan, kabupaten, dan nasional. Jadi tanggung jawabnya lebih besar, lebih luas. Itu ya. Lalu yang pelayanan kedokteran yang kesembilan perbedaannya adalah tidak dapat memonopoli upaya kesehatan dan bahkan mendapat saingan. Jadi pelayanan kedokteran ini tidak bisa memonopoli pasiennya agar berobat di rumah sakit A saja, atau pasiennya harus berobat di dokter A saja, atau di dokter B tidak boleh, dokter C wajib. Nah begitu ya, monopoli namanya. Tapi di pelayanan kedokteran ini nggak bisa. Kenapa? Karena yang berhak menentukan kemana seorang pasien itu akan melakukan pengobatan adalah dirinya sendiri. Ya,
pasien tersebut yang menentukan. Oh, saya mau pengen berobat di rumah sakit A, saya pengen berobat di dokter B, saya pengen berobat di klinik C. Nah, itu full keputusan dari si pasien. Sehingga pelayanan kedokteran ini tidak bisa dimonopoli oleh salah satu pihak saja. Ini sifatnya adil, lebih adil ya. Sedangkan di pelayanan kesehatan masyarakat dapat memonopoli upaya kesehatan. Misalnya untuk upaya eh, kegiatan promotif di daerah atau di kecamatan A, yang melakukannya adalah Dinkes di kecamatan tersebut atau di Dinkes di kabupaten tersebut. Bisa seperti itu ya. Jadi dimonopoli oleh Dinkes. Semua program pencegahan, penyuluhan, semua program pencegahan penyakit atau kebersihan lingkungan itu dimonopoli atau dikuasai oleh Dinkes, bisa seperti itu. Ya, lalu pelayanan kedokteran, masalah administrasi amat sederhana ya, karena fokus dari pelayanan kedokteran adalah bukan di administrasi, tapi di pelayanan kepada pasien. Ya, sehingga administrasinya simpel, hanya dicatat nama, kapan berobat, obatnya apa. Nah, itu lebih simpel ya. Sedangkan di pelayanan kesehatan masyarakat itu persoalannya atau permasalahan itu sangat kompleks. Mulai dari PUAC ya, mulai dari perencanaan, organizing, actuating, controlling, penganggaran, pembiayaan, pertanggungjawaban. Jadi itu banyak sekali permasalahan administratif yang kemungkinan dapat menjadi suatu masalah atau potensi-potensi masalah. Jadi itu ya perbedaan pelayanan kedokteran dengan pelayanan kesehatan masyarakat. Lalu kita lanjut ke slide yang kelima. Pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai jenis pelayanan kedokteran. Bagian pertama. Ya, jadi ini jenis-jenisnya berdasarkan jumlah pengelola. Jadi bisa diselenggarakan oleh satu orang. Itu contohnya itu adalah klinik pribadi atau praktik dokter, atau rumah sakit mungkin dimiliki oleh satu orang, bisa. Lalu ada yang diselenggarakan oleh sebuah kelompok atau institusi. Misalnya adalah rumah sakit dimiliki oleh sebuah kelompok, atau rumah sakit daerah misalnya dimiliki oleh institusi kabupaten atau Pemda, atau rumah sakit umum pusat dimiliki oleh institusi Kementerian Kesehatan. Itu jenis yang pertama. Lalu jenis yang kedua, dilihat dari cara pelayanannya. Ada yang hanya rawat jalan, ya misalnya puskesmas, rawat jalan, atau klinik itu hanya melayani rawat jalan, atau dokter mandiri, praktik mandiri dokter itu hanya melayani rawat jalan. Ada juga yang rawat jalan dan rawat inap, misalnya rumah sakit atau balai pengobatan yang ada rawat inapnya, atau sarana Yankes lain yang memiliki rawat inap dan rawat jalan. Lalu yang ketiga, ya, pelayanan kedokteran bisa dilihat macamnya dari jenis pelayanannya atau macam pelayanannya. Ada yang hanya melayani satu macam pelayanan, misalnya praktik dokter umum, itu ya, atau praktik dokter spesialis mata, atau misalnya laboratorium. Ya, dia hanya melayani satu macam pelayanan saja. Lalu ada yang lebih dari satu macam pelayanan. Ini misalnya rumah sakit, ada pelayanan bedah, ada kesehatan anak, untuk bersalin, kebidanan, kandungan,
ada penyakit jantung, jiwa, ada juga klinik. Misalnya klinik bisa melayani klinik bersalin dan dia rumah semacam klinik umum dan dokter gigi misalnya. Atau balai pengobatan bisa menangani beberapa atau memberikan pelayanan untuk beberapa jenis penyakit. Seperti itu ya. Lanjut ke slide yang ke-6. Ini jenis pelayanan kedokteran bagian kedua ya. Jadi ditinjau dari kemajuan iptek. Ada yang kedokteran tradisional. Ini contohnya bisa dukun ya, atau tabib Cina, Shinsei, atau klinik-klinik pengobatan alternatif. Nah, itu kedokteran tradisional. Lalu ada kedokteran modern. Contohnya itu ya rumah sakit, puskesmas, dokter mandiri, praktik mandiri dokter, klinik, dan lain-lain. Lalu yang keempat, ada pelayanan kedokteran yang ditinjau dari tingkat pendidikan atau keahlian dari tenaga kesehatannya. Yang pertama, itu non pendidikan kesehatan. Tadi ya ada sama tukang gigi misalnya, dukun beranak, shinsei. Nah, itu kan dia non pendidikan kesehatan. Ya, lalu yang kedua ada paramedik. Misalnya bidan, ya, praktek bidan, atau mantri. Mungkin di daerah, di kampung-kampung masih ada praktik mantri atau perawat, atau praktik mandiri perawat. Itu ya merupakan paramedik. Lalu ada dokter umum ya, dokter umum, dan ada ya dokter spesialis dan subspesialis. Lalu yang keenam, jenis pelayanan yang keenam itu bisa ditinjau dari peranannya dalam penyembuhan pasien. Ya, ada yang berhubungan langsung, contohnya ya dokter gigi, atau dokter jiwa, dokter penyakit dalam, itu berhubungan langsung dengan pasien atau berhubungan langsung dengan pelayanan kesehatannya, pelayanan penyembuhan penyakitnya. Ada juga yang berhubungan tidak langsung, atau dalam hal ini adalah pelayanan penunjang ya. Jadi bisa berupa pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan ronsen atau radiologi, pemeriksaan tinggi badan, berat badan. Nah, itu merupakan pelayanan penunjang atau yang berhubungan tidak langsung dengan penyembuhan pasien. Lanjut ya ke slide yang ke-7. Contoh pelayanan kesehatan kedokteran atau perorangan ya. Di sini ada 3 tingkatan atau 3 strata ya. Yang pertama atau tingkat pertama itu bisa berupa puskesmas atau dokter keluarga ya. Jadi puskesmas itu pusat kesehatan masyarakat, dokter keluarga ini dokter yang menjadi vaskes pertama kalian. Kalau kalian pakai BPJS kan, jadi milih vaskes pertamanya itu bisa di puskesmas atau dokter keluarga. Jadi pelayanannya itu bisa berupa pelayanan dokter umum, dokter gigi juga bisa, atau bisa berupa klinik 24 jam, atau bisa berupa layanan bersalin atau layanan untuk melahirkan. Lalu naik lagi di tingkat kedua. Ya, ada pelayanan dokter spesialis. Ada pelayanan dokter gigi spesialis atau klinik spesialis, misalnya klinik mata, klinik penyakit dalam itu khusus ya, atau klinik jiwa misalnya. Nah, itu praktik klinik yang di strata kedua. Lalu ada rumah sakit swasta atau rumah sakit institusi, misalnya rumah sakit Angkatan Darat atau rumah sakit Pertamina, rumah sakit milik
PT PN, PT Perkebunan Negara, itu rumah sakit institusi namanya. Lalu yang strata ketiga atau tingkat ketiga itu ada pelayanan kesehatan kedokteran konsultan, dokter konsultan. Ini subspesialis. Ya, misalnya tadi dokter spesialis bedah gitu kan. Kalau dokter subspesialisnya adalah ada bedah digestif atau bedah pencernaan, ada bedah torak atau jantung, ada bedah jantung, itu subspesialis itu. Ada misalnya dokter spesialis penyakit dalam, nah subspesialisnya ada tentang ginjal, itu ya dokter ginjal, ahli ginjal atau konsultan ginjal, ada konsultan gizi, dokter konsultan gizi, nah itu merupakan subspesialis. Ada dokter gigi konsultan juga, jadi ada ahli dokter konsultan bedah mulut, dokter gigi konsultan bedah mulut, atau dokter gigi konsultan bedah mulut, dan dokter gigi konsultan lainnya. Ya, ada juga yang klinik dokter konsultan atau rumah sakit khusus. Nah, ini rumah sakit khusus ini strata ketiga masuknya. Contohnya rumah sakit khusus mata atau rumah sakit gigi dan mulut yang punyanya UNED, itu rumah sakit khusus ya. Jadi masuknya ke strata ketiga. Ada juga rumah sakit pusat paru misalnya atau pusat infeksi. Nah, itu masuk di strata yang ketiga. Lanjut ke slide yang ke-8. Jenis pelayanan kesehatan masyarakat. Ya. Jadi tadi jenis pelayanan kesehatan perorangan atau individu, yang ini yang kesehatan masyarakat. Nah, jadi pelayanan kesehatan masyarakat ini mempunyai tujuan utamanya itu promotif dan preventif. Ya, jenisnya ada 4 di sini. Ya, ada yang pertama itu pelayanan kesehatan masyarakat yang menggalang atau mengumpulkan potensi dan peran organisasi masyarakat. Jadi ini pelayanan kesehatan masyarakatnya berasal dari masyarakat, untuk masyarakat, oleh masyarakat. Jadi masyarakat sendiri yang mengumpulkan dananya, dikelola oleh masyarakat sendiri, ya, dan tujuannya untuk menyehatkan masyarakat itu sendiri. Ya, bisa berupa promotif atau promosi kesehatan, bisa juga melalui tindakan pencegahan, misalnya menjaga lingkungan, menjaga perilaku hidup bersih dan sehat, terus menjaga pola makan, gizi seimbang, dan lain-lain. Tidak merokok, berolahraga yang teratur, dan lain-lain ya. Itu yang pertama. Lalu jenis pelayanan kesehatan masyarakat yang kedua itu melibatkan atau menggalang potensi serta keikutsertaan dari pihak swasta melalui dana CSR atau Corporate Social Responsibility. Jadi ya pihak swasta, kita ambil contoh mungkin Bank Mandiri atau Bank BCA, atau mungkin teman-teman pernah ke Bali atau tahu itu ya tempat wisata di Bali itu banyak fasilitas dari tempat wisata tersebut merupakan sumbangan dari dana CSR. Misalnya teman-teman yang saya tahu ya, pas kita ke Bali itu ke tempat wisata ada tong sampah atau ada fasilitas kebersihan gitu, ada tulisannya sumbangan dari Bank Mandiri.
sumbangan dari bank ABC, sumbangan dari hotel ini, sumbangan dari hotel itu. Nah, itu merupakan dana CSR. Jadi setiap pihak swasta itu setiap tahun itu harus menyisihkan keuntungan perusahaan yang digunakan untuk dana sosial. Bisa penyediaan fasilitas kesehatan, bisa untuk menyumbang bencana alam, atau menyumbang ke daerah yang terpencil, daerah miskin. Nah, itu melibatkan pihak swasta untuk tindakan pencegahan dan promosi kesehatan. Lalu yang ketiga, ada yang pelayanan kesehatan masyarakat yang melibatkan pemerintah lokal. Bisa berupa kepala desa, ya, atau pemerintah perangkat desa, perangkat kecamatan, perangkat kabupaten, itu lokal. Sedangkan yang pemerintah nasional, ya, yang keempat, jenis pelayanan kesehatan masyarakat yang keempat itu pemerintah nasional. Bisa berupa dari Kementerian Kesehatan mungkin, atau mungkin Kementerian Ekonomi mengeluarkan dana untuk pencegahan penyakit. Bisa juga melalui PMI, Palang Merah. Jadi yang bersifatnya nasional atau di seluruh Indonesia. Gitu ya. Lanjut ke slide ke-9. Contoh dari pelayanan kesehatan masyarakat di tingkat pertama, ya, bisa berupa promosi kesehatan, bisa berupa kesehatan ibu dan anak, ya, pemberian pemberian vaksin, pemberian makanan tambahan, bubur kacang hijau dan lain-lain. Itu KIA masuknya. Lalu ada KB atau keluarga berencana, ya, bisa juga perbaikan gizi, tadi pemberian vitamin, pemberian makanan sehat. Ada kesehatan lingkungan, bisa berupa bersih-bersih lingkungan, bisa berupa promosi bagaimana cara mencegah demam berdarah dan lain-lain, ya. Itu juga pengendalian penyakit menular di tingkat kecamatan. Lalu di strata yang kedua, dari Dinkes dan kabupaten kota, ya, bisa kurang lebih sama, ya, bisa pencegahan dan pemberantasan penyakit, ada malaria, DBD, apalagi ya, hepatitis misalnya, ada promosi kesehatan, ada pelayanan farmasi atau obat-obatan, ada kesehatan lingkungan dan di tingkat kabupaten dan kota. Lalu di strata yang ketiga itu ada dari dinas kesehatan di level provinsi dan Kemenkes, ya. Misalnya Kemenkes membuat studi, ya, penelitian tentang pengembangan gizi di nasional, ya, atau ada pusat kajian infeksi nasional. Nah, ini merupakan pelayanan kesehatan masyarakat di tingkat nasional. Lanjut ke slide yang ke-10. Lalu, pelayanan kesehatan itu harus menyeluruh dan terpadu. Ya, maksudnya apa? Jadi menurut Somers tahun 74, jadi pelayanan kesehatan itu harus memadukan, ya, pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Jadi pelayanan yang promosi kesehatan, tindakan pencegahan, tindakan pengobatan atau penyembuhan, lalu tindakan rehabilitasi. Sehingga peran dari pelayanan kesehatan, baik itu individu, ya, pelayanan kesehatan kedokteran, maupun pelayanan kesehatan masyarakat itu harus saling bersinergi, harus bekerja sama, harus saling mendukung, ya. Itu namanya terpadu. Jadi saling nyambung, connect, terhubung, saling mendukung, kompak, itu namanya terpadu. Sedangkan yang menyeluruh atau holistik di sini tidak hanya mengatasi masalah kesehatan,
Ya, namun juga bisa mengatasi masalah sosial ekonomi. Ya, jadi kesehatan ini tidak hanya masalah kesehatan saja, tapi ekonomi juga eh, terlibat. Ekonomi juga ada sangkut pautnya. Jadi kenapa masyarakat tersebut tidak sehat? Karena ekonominya rendah atau kemampuan ekonominya buruk atau kurang. Sehingga untuk menyehatkan masyarakat, kita perbaiki dulu ekonominya. Bagaimana kita bisa membuat lingkungan sehat, membuat lingkungan bebas dari sampah? Ya kita buat sampah tersebut bernilai ekonomi, diolah, dikumpulkan dengan baik, nanti bisa dijual. Nah itu namanya dari sisi ekonomi. Dari sosial budaya, bagaimana kita bisa mengubah mindset, mengubah budaya masyarakat, misalnya suka buang air besar di sungai, atau suka buang air besar sembarangan, atau suka buang sampah sembarangan, atau perilakunya atau budayanya suka minum minuman keras. Nah itu bagaimana kita mengubahnya itu agar bisa mencapai tingkat kesehatan yang lebih baik lagi. Lalu ada psikologi atau aspek kejiwaannya, lalu ada dari aspek pendidikan juga, dan lain-lain. Jadi itu ya holistik, ya menyeluruh. Kita membuat orang sehat itu nggak hanya nyuruh dia sehat, tapi ekonominya juga baik, ya budayanya baik, kejiwaannya baik, pendidikannya baik, baru bisa dikatakan pelayanan kesehatan yang menyeluruh atau holistik. Itu ya. Lanjut ke slide yang ke-11. Jadi syarat utama pelayanan kesehatan itu harus tersedia. Yang pertama ya, harus tersedia, ya, harus ada dan berkesinambungan. Harus berkontinu. Ya. Tidak boleh setahun doang selesai, nggak boleh ya. Setahun ini, tahun depan, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, 4 tahun lagi. Nah, itu berkesinambungan. Ada terus programnya. Ya, ada terus pelayanannya. Nggak boleh setelah berhasil selesai programnya, nggak boleh. Harus lanjut terus ya. Maintenance terus, dilanjutkan terus. Lalu yang kedua, dapat diterima dan wajar. Ya, acceptable. Masyarakatnya itu mau menerima. Tidak bertentangan dengan agamanya, tidak bertentangan dengan budayanya atau adatnya, ya, dan wajar atau ya masuk akal, bisa diterima. Terus yang ketiga ya mudah dicapai. Mudah dicapai ini kita gampang, atau masyarakat tuh gampang mengaksesnya, ya. Jadi masyarakatnya mau ke Yankesnya itu bisa dicapai dengan misalnya dalam waktu 1 jam, 2 jam. Nah itu namanya mudah dicapai. Lalu terjangkau. Nah terjangkau di sini bisa dinikmati, bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Jadi yang miskin dan yang kaya sama-sama bisa mendapat pelayanan kesehatan yang sama. Antara orang kota dan orang desa sama-sama bisa mencapai atau sama-sama bisa menjangkau fasilitas pelayanan kesehatannya. Lalu yang kelima, harus bermutu. Itu ya, berkualitas. Nggak boleh karena murah kualitasnya diturunin. Itu nggak boleh ya. Meskipun murah, tetap harus sesuai dengan standarnya. Itu ya. Baik, itu saja penjelasan mengenai pelayanan kesehatan. Ya, kita lanjut ke pembahasan mengenai sistem rujukan pelayanan kesehatan di slide ke-12. Kita akan mengenal mengenai sistem rujukan pelayanan kesehatan. Teman-teman mungkin sering dengar kata rujukan, bukan rujuk ya, rujuk itu kan akur.
balikan nih, bukan itu ya, tapi rujukan. Ya, apa itu? Oh, ini dirujuk ke rumah sakit A, dirujuk ke rumah sakit B, dirujuk ke ruang ini, dirujuk ke ruangan C, dirujuk ke dokter D, gitu ya. Jadi apa itu rujukan? Sistem rujukan ya. Itu merupakan sebuah sistem ya yang mengatur dan menghubungkan. Jadi sistem ini mampu mengatur dan mampu menghubungkan kerja antara suatu pelayanan kesehatan dengan yang lain. Ya, jadi ini sistem ini mampu mengatur dan menghubungkan pelayanan kesehatan A dengan pelayanan kesehatan B. Baik itu yang berbeda atau bisa sama tingkatannya. Ya, sama-sama tingkat selevel bisa jadi horizontal namanya. Kalau yang ke yang lebih tinggi itu vertikal namanya. Tuh ya, jadi sistem rujukan di Indonesia ini menurut SK Menkes RI nomor 32 tahun 72 ya, jadi merupakan sebuah sistem pelayanan kesehatan yang melaksanakan pelimpahan tanggung jawab. Jadi dioper tanggung jawabnya, pasiennya dioper. Itu ya, pelimpahan tanggung jawab itu pengoperan pasien ya terhadap satu kasus penyakit. Ya. Jadi kalau ada satu kasus penyakit, ada penyakit A, penyakit atau penyakit B, ya, waduh kita nggak mampu nih, kita nggak siap atau apa pelayanannya penuh, kita oper, kita limpahkan ke instansi yang lain. Ya, baik secara vertikal, tadi vertikal misalnya dari rumah sakit yang lebih tingkatannya lebih rendah atau rumah sakit yang lebih kecil ke rumah sakit yang lebih tinggi, dari rumah sakit tipe C ke rumah sakit tipe B atau tipe A gitu misalnya, atau dari rumah sakit daerah ke rumah sakit pusat, itu namanya vertikal ya, atau dari puskesmas ke rumah sakit, itu namanya vertikal. Kalau horizontal ya sama-sama selevel, misalnya dari rumah sakit RSUD ke rumah sakit RSUD yang lain. Kenapa dioper? Oh, misalnya di rumah sakit RSUD A tempatnya penuh atau dokternya sedang libur, sedang cuti, tidak bisa melayani, dan dioperlah ke rumah, dirujuk ya, bukan dioper, maaf ya. Jadi dirujuklah ke rumah sakit yang selevel. Baik ya, lanjut ke slide ke-13. Jadi ini 3 tingkatan pelayanan kesehatan. Ya, jadi yang pertama ada primary health care, primary health service ya. Jadi ini bersifat pokok. Ya, hanya melayani pelayanan kesehatan yang pokok. Misalnya melayani dokter umum, dokter gigi, ya. Biasanya di puskesmas. Ya, puskesmas rawat jalan. Lalu yang kedua, ada Yankes tingkat kedua atau secondary health service. Ini pelayanan kesehatan lanjut yang menyediakan rawat jalan dan rawat inap dan memiliki tenaga spesialis. Dalam hal ini bisa rumah sakit umum, RSUD, RSU tipe C, tipe B, ya, atau rumah sakit swasta. Lalu ada Yankes yang tingkat ketiga atau tertiary health service. Ini pelayanan kesehatan yang lanjut juga, ya. Sama juga memiliki pelayanan rawat jalan dan rawat inap, namun memiliki tenaga subspesialis tadi yang saya jelaskan ya. Tenaga subspesialis ada dokter bedah, dokter bedah mulut, ada dokter bedah pencernaan, ada dokter bedah jantung dan lain-lain. Jadi ada subspesialisnya. Lanjut ke slide yang ke-14. Ini ada gambar mengenai alur rujukan pelayanan kesehatan di Indonesia. Jadi ya, yang kita lihat paling bawah itu masyarakat yang bisa ke
pengobatan tradisional, bisa ke posyandu, atau bisa ke bidan misalnya, atau rumah bersalin, bisa ke balai pengobatan atau balai kesehatan ibu dan anak, atau mungkin yang sekarang itu langsung ke puskesmas ya. Setelah puskesmas, jika pasien ke sini tidak belum mampu ya, belum mampu untuk eh, mengobati penyakit tersebut, akan dirujuk ke tempat yang lebih tinggi atau strata yang lebih tinggi. Misalnya dari puskesmas dirujuk ke rumah sakit tipe D atau ke tipe C mungkin. Dari tipe C tidak mampu juga, dirujuk ke rumah sakit tipe B, kelas B, atau rumah sakit kelas A. Kurang lebih seperti ini ya alur rujukannya di Indonesia. Lalu lanjut ke slide yang ke-15. Ya, jadi keuntungan dalam pelaksanaan sistem rujukan pelayanan kesehatan. Jadi dari sudut atau dari sisi pemerintah, ini merupakan penghematan dana ya, penghematan dana, sarana dan prasarana. Ya, kenapa seperti ini? Ya, jadi dengan adanya rujukan, ya, jadi pemerintah ini nggak harus menyediakan alat atau menyediakan dana, menyediakan sarana, alat, obat dan lain-lain itu yang sama di seluruh Yankes. Ya, puskesmas punya alat A B C D E F G sampai Z. Di rumah sakit tipe B sama juga. Rumah sakit tipe C, rumah sakit tipe A sama juga semua. Jadi nggak harus seperti itu ya. Jadi yang secukupnya saja. Jadi puskesmas perlunya, karena puskesmas melayani kedokteran yang primary health service, jadi cukup alatnya 1 2 3. Kalau rumah sakit tipe B yang makin tinggi, makin banyak, makin kompleks penyakitnya, perlu alat A B C D E F. Nah, kalau rumah sakit A, kelas A yang harus lengkap, rumah sakit pusat harus ada A sampai Z. Nah, dengan adanya sistem rujukan seperti ini, akan adanya penghematan dana, sarana dan prasarana. Lalu yang kedua, ya, jadi adanya sistem pelayanan yang terhubung dan terkoordinasi dengan baik. Jadi antara rumah sakit, ya, rumah sakit yang setipe, sekelas, atau rumah sakit yang di atasnya, atau dengan puskesmas, itu mempunyai koordinasi yang baik, saling terhubung, saling berkomunikasi, saling bekerja sama. Ya, dan yang ketiga adalah adanya kemudahan dalam aspek administrasi. Ya, dari kemudahan dalam perencanaannya lebih terstruktur ya, lebih teratur gitu loh, lebih jelas ya. Organizing, actuating, dan controllingnya lebih gampang karena wewenangnya jelas. Rumah sakit daerah wewenangnya begini, jadi yang dikontrol, yang dievaluasi hanya 10 saja, misalnya seperti itu. Rumah sakit umum pusat karena actuatingnya banyak, jadi yang dievaluasi juga lebih banyak, jadi mudah mengaturnya ya. Terus yang berikutnya, dari sudut pandang masyarakat di sini sebagai pengguna jasanya ya, itu akan meringankan biaya pengobatan ya. Jadi ketika dia datang ke puskesmas, harus dia rujuk ke rumah sakit daerah misalnya, dia nggak ngulang lagi pemeriksaannya, cukup bawa hasil ronsennya, cukup bawa hasil labnya misalnya, atau cukup bawa rujukan, sehingga dia nggak perlu diperiksa ulang lagi dari awal. Cukup dilihat rujukannya, oh ini tinggal ngelanjutin lagi pemeriksaannya atau perawatannya itu ya. Terus yang kedua, itu akan mempermudah akses ke pelayanan kesehatan sesuai fungsi dan tugasnya. Jadi masyarakat itu akan dipermudah aksesnya ke pelayanan kesehatan. Ketika dia perlu sakit gigi yang simple atau cuma batuk biasa,
atau dia cuma pilek, flu, ya cukup ke puskesmas saja, nggak usah ke rumah sakit pusat. Itu ya sesuai fungsi dan tugasnya. Oh, kalau dia sakitnya berat, kanker atau sakit yang kronis misalnya, baru ke rumah sakit pusat. Jadi tersebar dengan baik, ya nggak numplek di rumah sakit pusat semua, tapi di puskesmas yang ringan-ringan diatasi di sana, diobatin di sana, yang lebih berat ke rumah sakit daerah, yang paling berat ke rumah sakit pusat. Terus keuntungan dari Fasiankes dan tenaga medis, ya ini akan memperjelas jenjang karir sesuai dengan keahlian. Misalnya dokter tadi, dokter subspesialis, ya dia punya keahlian yang lebih tinggi, yang lebih baik keahliannya. Dokter spesialis atau dokter konsultan atau perawat spesialis, dia akan ditempatkan di tempat yang atau di rumah sakit yang pusat misalnya. Ya, ini jadi ada jenjang karir di sini. Jadi yang dokter umum atau perawat biasa itu akan ditempatkan di rumah sakit daerah. Kalau dokter spesialis, dokter subspesialis ditempatkan di tempat yang lebih baik. Jadi ini ada jenjang karir di sini sesuai dengan keahliannya. Jadi keahliannya itu dihargai, ya, dihargai, dikasih tempat yang cocok, dikasih gaji yang sesuai. Itu ya, itu keuntungannya. Lalu yang kedua, peningkatan pengetahuan dan keterampilan dengan kerjasama. Jadi dengan adanya kerjasama lintas bidang, lintas sektor, lintas rumah sakit, keterampilannya ini akan meningkat. Ya, karena dia terbiasa bekerja sama, terbiasa berkoordinasi dengan baik, sehingga keterampilannya akan meningkat, gitu, dan meringankan beban tugas. Ya, jadi karena pasiennya ini ya terpecah-pecah gitu ya, ada yang ke puskesmas, jadi kan beban tugasnya nggak numplek gitu ya, nggak numplek di rumah sakit pusat. Padahal cuma batuk pilek, tapi orang-orang pengennya ke rumah sakit pusat. Jadi lebih ringan, lebih lebih terbagi dengan baik ya, terdistribusi dengan baik. Ya, pasiennya terdistribusi dengan baik, ya tersebar dengan baik, sehingga tenaga kesehatan, tenaga medis dan rumah sakitnya itu lebih ringan pekerjaannya. Gitu ya. Baik, lanjut ke slide terakhir kita. Cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga dapat dipahami dan dapat dimengerti. Silahkan nanti kalau ada pertanyaan silahkan dicatat terlebih dahulu dan kita bahas pada sesi diskusi pada saat jam perkuliahan. Penjelasan saya cukupkan sampai sekian. Sampai ketemu lagi di sesi diskusi. Cukup sekian dan terima kasih.